Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruki Zulfara dengan NIM 40122111065 dari mata kuliah Metopen 6E. Tipe penelitian hukum eksploratory. Definisinya adalah penelitian eksploratory adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi atau fenomena hukum yang belum banyak diteliti. Penelitian ini seringkali menjadi langkah awal dalam memahami suatu isu hukum yang kompleks. Karakteristik yang pertama ada tujuan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi lebih untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin relevan dan mendalami masalah yang ada. Yang kedua ada metode. Biasanya menggunakan pendekatan kualitatif seperti wawancara, studi literatur, dan observasi. Peneliti seringkali berinteraksi langsung dengan sumber data untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Contohnya adalah penelitian tentang dampak peraturan baru mengenai perlindungan data pribadi di era digital yang masih dalam tahap pengembangan. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan praktisi hukum dan pengusaha untuk mengumpulkan pandangan mereka. Yang kedua adalah penelitian hukum deskriptif. Definisi dari penelitian hukum deskriptif ini adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman mengenai fenomena hukum yang ada. Penelitian ini berfokus pada apa yang terjadi tanpa mencoba untuk menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Karakteristiknya adalah yang pertama ada tujuan, yang kedua metode, dan seperti yang saya jelaskan di awal ada contoh. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang suatu permasalahan hukum, termasuk latar belakang penerapan dan dampaknya. Metodenya adalah menggunakan kombinasi sumber hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan sumber sekunder seperti artikel dan buku. Penelitian juga dapat menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari responden. Contoh dari penelitian deskriptif ini adalah menganalisis penerapan hukum lingkungan di Indonesia dengan mendeskripsikan berbagai regulasi yang ada dan bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus di berbagai daerah untuk menunjukkan perbedaan penerapan. Yang terakhir adalah penelitian hukum eksplanatori. Definisi dari penelitian hukum eksplanatori adalah bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel hukum dan mengidentifikasi sebab akibat. Penelitian ini lebih kompleks dibandingkan dengan tipe lainnya dan seringkali melibatkan pengujian hipotesis. Karakteristiknya yang pertama adalah tujuan, menyediakan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu hukum dengan menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena tertentu terjadi. Yang kedua, metode, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini sering melibatkan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antara variabel. Yang terakhir, contoh dari penelitian eksplanatori ini adalah menganalisis pengaruh kebijakan hukum pidana terhadap tingkat kejahatan di suatu wilayah. Peneliti dapat menggunakan data statistik untuk menunjukkan hubungan antara penegakan hukum dan perubahan dalam angka kriminalitas. Lalu, perbedaan penelitian hukum berdasarkan jenjang pendidikan. Yang pertama adalah penelitian hukum sarjana atau skripsi. Tujuan dari skripsi adalah skripsi sebagai tugas akhir pada jenjang sarjana bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan penelitian dasar serta memahami metodologi hukum. Ini adalah langkah awal bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan analitis dan kemampuan menulis akademis. Karakteristik yang pertama fokus. Skripsi biasanya lebih fokus pada isu hukum yang spesifik dan terbatas. Mahasiswa diharapkan dapat menggali informasi dan mengembangkan argumen berdasarkan data yang tersedia. Metodologinya adalah metode yang digunakan cenderung sederhana dengan sumber data yang terbatas. Mahasiswa seringkali hanya menggunakan sumber hukum primer dan sekunder untuk mendukung analisis mereka. Dan
Hasil dari skripsi biasanya bersifat deskriptif dan mengemukakan kesimpulan yang tidak selalu kompleks. Penelitian ini lebih pada menunjukkan pemahaman dasar mahasiswa terhadap isu hukum yang diangkat. Lalu adalah yang kedua, penelitian hukum magister atau tesis. Tujuan dari penelitian hukum magister atau tesis ini sebagai tugas akhir pada jenjang magister atau S2 bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu lebih mendalam tentang hukum dan kemampuan untuk melakukan penelitian secara lebih mandiri. Tesis memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi topik yang lebih luas dan kompleks. Karakteristik dari penelitian hukum magister atau tesis adalah yang pertama, fokus. Penelitian di tingkat ini dapat bersifat eksploratory atau eksplanatori, tergantung pada topik yang diangkat. Mahasiswa diharapkan untuk melakukan analisis yang lebih luas dan terintegrasi. Lalu metodologi. Menggunakan metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Mahasiswa diharapkan untuk menyusun kerangka teori yang kuat dan melakukan analisis yang mendalam. Lalu hasil. Tesis magister dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau kebijakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah atau menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang terakhir adalah penelitian hukum doktoral atau disertasi. Tujuan dari penelitian hukum doktoral atau disertasi sebagai tugas akhir pada jenjang doktoral untuk menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang hukum serta menunjukkan kemampuan untuk melakukan penelitian yang sangat mendalam. Disertasi menjadi refleksi dari pemikiran kritis dan inovatif peneliti. Karakteristik dari penelitian hukum doktoral atau disertasi adalah yang pertama adalah fokus. Fokusnya adalah umumnya bersifat eksplanatori, dengan fokus pada menjelaskan fenomena hukum dan memberikan solusi inovatif. Penelitian ini seringkali menjangkau isu-isu yang kompleks dan multidimensional. Metodologinya adalah menggunakan metode penelitian yang kompleks, termasuk analisis komparatif, studi khusus mendalam, dan pengembangan teori. Peneliti diharapkan untuk menggunakan berbagai pendekatan untuk mendalami topik yang diangkat. Hasil dari penelitian doktoral ini adalah disertasi diharapkan dapat menghasilkan publikasi ilmiah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan pengaruh dalam praktik hukum. Perbedaan antara penelitian hukum pada masing-masing jenjang pendidikan terletak pada kedalaman analisis, cakupan penelitian, dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian di tingkat sarjana lebih terfokus pada pemahaman dasar, sedangkan penelitian di tingkat magister dan doktoral menuntut analisis yang lebih kompleks dan kontribusi yang lebih besar terhadap ilmu hukum. Dengan memahami perbedaan ini, mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk setiap tahap pendidikan hukum yang mereka jalani, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia hukum profesional. Penelitian hukum yang dilakukan di setiap jenjang memiliki peranan penting dalam mengembangkan pemikiran kritis dan inovatif dalam bidang hukum, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Lalu, skripsi menggunakan metode apa sih? Lalu, tesis menggunakan metode apa dan disertasi menggunakan metode apa? Yang pertama adalah skripsi. Pada jenjang sarjana, skripsi umum menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratory, di mana mahasiswa diharapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber hukum primer dan sekunder dengan cara sistematis untuk mendeskripsikan fenomena hukum tertentu. Metode yang sering digunakan dalam skripsi adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dari buku, artikel, dan dokumen hukum lainnya, serta wawancara dengan narasumber terkait, seperti praktisi hukum atau akademisi, untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami isu hukum
yang diangkat. Pada jenjang sarjana, skripsi umumnya menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan atau eksploratory, di mana mahasiswa diharapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber hukum primer dan sekunder dengan cara yang sistematif untuk mendeskripsikan fenomena hukum tertentu. Metode yang sering digunakan dalam skripsi adalah studi literatur, yang dimana melibatkan pengumpulan informasi dari buku, artikel, dokumen hukum lainnya, serta wawancara dengan narasumber terkait, seperti praktisi hukum atau akademisi, untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Lalu, pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami isu hukum yang diangkat dan menyusun argumen yang didukung oleh data yang relevan, meskipun analisis yang dilakukan tidak selalu bersifat kompleks dan lebih terfokus pada pemahaman dasar. Yang kedua adalah tesis, di mana pada jenjang magister, tesis biasanya menggunakan metode penelitian yang lebih variatif dan cenderung menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sehingga mahasiswa dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap masalah hukum yang diangkat. Metode yang digunakan dalam tesis seringkali mencakup analisis komparatif, di mana peneliti membandingkan hukum atau praktik hukum di berbagai negara atau yurisdiksi untuk menemukan kesamaan dan perbedaan, serta studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek tertentu dari fenomena hukum dan dalam konteks yang lebih konkret. Selain itu, mahasiswa juga dapat menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari populasi yang lebih luas, yang kemudian dianalisis secara statistik untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif. Dengan cara ini, tesis tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang isu hukum, tetapi juga menawarkan penjelasan yang lebih substansial mengenai hubungan antara variabel-variabel hukum yang diteliti. Yang terakhir adalah disertasi. Di tingkat doktoral, disertasi menggunakan metode penelitian yang sangat kompleks dan multidimensional, di mana peneliti diharapkan untuk menghasilkan kontribusi baru yang signifikan terhadap ilmu hukum. Metode yang dipilih dalam disertasi seringkali mencakup metode interdisipliner yang mengintegrasikan teori atau pendekatan dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ilmu hukum yang diangkat. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan analisis kualitatif mendalam dari wawancara dan data lapangan, serta metode kuantitatif seperti analisis statistik untuk menguji hipotesis dan menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel hukum. Selain itu, disertasi seringkali melibatkan pengembangan teori baru atau pengujian teori yang ada dalam konteks yang berbeda, yang memerlukan penggunaan data primer dan sekunder secara ekstensif, serta pengujian konsep-konsep hukum yang lebih abstrak. Dengan pendekatan ini, disertai tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademis, tetapi juga sebagai karya yang dapat mempengaruhi praktik hukum dan kebijakan publik secara lebih luas. Dengan demikian, perbedaan dalam metode penelitian antara skripsi, tesis, dan disertasi mencerminkan tingkat kedalaman analisis dan kompleksitas yang diharapkan dari setiap jenjang pendidikan, serta kontribusi yang diharapkan terhadap perkembangan ilmu hukum. Kesimpulan mengenai perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana, magister, dan doktoral, serta metode yang digunakan menunjukkan bahwa setiap tahap pendidikan memiliki karakteristik yang tujuan yang unik dan berbeda, yang mencerminkan perkembangan intelektual dan metodologis mahasiswa dalam bidang hukum. Pada tingkat sarjana, skripsi berfungsi sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami dasar-dasar penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan cenderung bersifat deskriptif atau eksplorasi. Di tingkat magister, tesis mengharuskan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan kompleks dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sementara itu, disertasi di tingkat doktoral menentukan peneliti untuk menghasilkan
kontribusi baru yang signifikan dalam bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian yang sangat kompleks dan interdisipliner. Secara keseluruhan, perbedaan metode peneliti di setiap jenjang pendidikan mencerminkan evaluasi, kemampuan, dan kedalaman pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu hukum. Dari skripsi yang bersifat berdasar, tesis yang lebih kompleks, hingga disertasi yang inovatif dan interdisipliner. Setiap tahap memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu hukum. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan ini tidak hanya membantu mahasiswa menavigasi perjalanan akademis mereka, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia hukum profesional, di mana kemampuan untuk melakukan penelitian yang akurat dan berkontribusi terhadap perkembangan hukum menjadi sangat penting. Melalui berbagai metode penelitian yang diterapkan, mahasiswa tidak hanya belajar tentang hukum, tetapi juga mengembangkan keterampilan analisis, kritis, dan kreatif yang akan membentuk mereka menjadi praktisi hukum yang kompeten dan berintegritas di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.